kok tiba-tiba dengan disintil saja Ibnu Taimiyah itu kaget, langsung oh ini ya Wahabi pasti. Jadi dia tidak kenal dengan siapa namanya Ibnu Taimiyah. Apa yang disampaikan di dalam kontennya Gus Fuad misalkan Syiah, Sunni itu sama saja. Intinya saya Syiah tapi tidak Syiah seperti. Jadi sangat mudah mengklaim dirinya keluar daripada kata-kata yang sudah ditetapkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari sebagai di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Syiah. Saya itu Syiah, tapi bukan Syiah seperti yang kalian yakin. Saya itu Sunni, tapi tidak seperti Sunni yang kalian yakini. Maksudnya kalian itu kebanyakan manusia. Itu loh. Saya itu Nasrani, tapi bukan Nasrani seperti kalian tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun berada. Aduh, ini saya tidak ada waktu sebenarnya. Ini sambil lalu kita mau berangkat, mau ganti baju. Ini mau ganti baju karena akan datang seorang putra guru saya, Mas dari pondok. Jadi saya bergegas untuk bersih-bersih, ganti baju dan mempersiapkan. Baik, tapi tidak apa-apa, sambil lalu ini juga gerimis, Masya Allah. Aduh, saya sebenarnya ingin merespon adanya apa yang disampaikan, bukan disampaikan sih sebenarnya. Kalau saya sebenarnya inginnya apa yang saya kritik itu mempertanggungjawabkan dengan cara pakai video. Jadi kita tahu cara bacanya, baca kitabnya, kemudian pemahamannya seperti itu, bukan dengan tulisan. Apalagi dengan tulisan itu pun fatal, Masya Allah. Baik, enggak apa-apa, sambil lalu ya. Kita sebentar. Kita melihat di sana dia sangat nyinyir dengan adanya Ibnu Taimiyah. Aduh, ini hujan. Kita harus segera. Basah. Baik, di sini. Jadi begini, sebenarnya saya lucu dengan orang yang katanya nyegoro ilmunya. Artinya begini, kok tiba-tiba dengan disintil saja Ibnu Taimiyah itu kaget, langsung oh ini ya Wahabi pasti. Jadi dia tidak kenal dengan siapa namanya Ibnu Taimiyah. Memang betul di beberapa sebagian banyak ya antara hujah-hujah yang ada dengan Ibnu Taimiyah. Kemudian apa namanya banyak menyerang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, ini kita pegang tripod ini. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini disesat-sesatkan oleh beliau. Ya, tapi jangan salah. Ibnu Taimiyah di satu kesempatan itu mendukung dan membenarkan Asy'ariyah dan Maturidi. Salah satunya di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Coba saya akan menyampaikan kepada Anda dan perhatikan, Anda bisa cari itu. Apa kata Ibnu Taimiyah? La raiba anna qawla bani Kullab wal Asy'ari wa nahwihima minal musbitati lisifati laisa huwa qaulal Jahmiyah. Ini kata Ibnu Taimiyah. Bahwa tidak diragukan kembali, tidak diragukan lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Kullab dan Asy'ari dan sesamanya dan kelompoknya itu minal musbitati. Jadi benar adanya.
Jadi menetapkan sifat-sifat Allah. Laisa huwa qaulal Jahmiyah, tapi tidak sama dengan apa yang disampaikan qaulal Jahmiyah, di mana pada awal-awalnya para kelompok-kelompok Wahabi dan berdalih kepada Ibnu Taimiyah, mereka menuding bahwa Asy'ariyah adalah sama dengan kelompok Jahmiyah, yaitu meniadakan sifat-sifat Allah. Kurang lebihnya begitu. Bahkan Ibnu Taimiyah memberikan pembelaan terhadap tudingan-tudingan orang Salafi Wahabi yang ngawur pada waktu itu. Apa kata beliau? Bal haula'i lahum musannafatun fir raddi 'alal Jahmiyati wal Mu'tazilati. Tapi Asy'ariyah dan Maturidi atau Imam Asy'ari itu memberikan satu penolakan yang keras kepada Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ini kata Ibnu Taimiyah. Baik. Saya akan mengomentari apa yang disampaikan di dalam catatannya. Ternyata ya benar juga sih. Kalau misalkan orang itu berbicara, pada akhirnya dia tahu sumbernya ada di mana. Hakikatnya orang bisa diketahui identitasnya ketika berbicara dan ketika menulis. Ternyata tulisan yang disanggahkan bahwa hadis yang kita sampaikan soal 70 golongan itu semuanya masuk surga kecuali satu, yang mana sebenarnya hadis itu 2 lawan 14. Jadi hadis yang mengatakan bahwasanya 73 daripada golongan tersebut hanya satu yang masuk surga, ini dibalik. Katanya satu yang masuk neraka. Satu yang masuk neraka. Ya betul. Ini dibalik. Meskipun konteksnya ada yang berbeda, yang persoalan dengan tidak mencium bau neraka, bau surga, kurang lebih begitu. Ini beda, tapi dicampur aduk pembacaan hadis tersebut. Begini, saya ya setengah kaget dan kadang ya bisa jadi kita maklumi. Kelompok orang-orang orientalis dan orang-orang Wahhab, orang-orang liberal itu acuannya kepada satu rumpun, yaitu orientalis yang ada di Prancis. Begini, saya akan menyampaikan kepada Anda sekaligus mempertanggungjawabkan. Baik, kita sambil masuk di dalam aja ya. Kita masuk saja. Di luar hujan. Kita lanjut di sini. Baik. Orientalis ya. Orientalis itu begini, saya naruh ini dulu. Saya taruh pakaian ganti dulu. Masya Allah. Jadi saya membaca satu nama, namanya Syekh Abdul Halim Mahmud. Nah, jadi tulisan yang membenarkan hadis yang disampaikan oleh Gus Fuad tersebut, ini catatan dari Syekh Abdul Halim Mahmud. Tahukah Anda siapa Syekh Abdul Halim Mahmud? Grand Syekh Al-Azhar, Allahumma yarham, semoga dosanya diampuni. Beliau adalah anak binaannya dan anak didiknya Louis Massignon, tokoh orientalis Prancis pada tahun 1940. Nah, Masya Allah. Jadi gelar doktornya Abdul Halim Mahmud ini diberikan atas bimbingan dari Louis Massignon. Siapa Louis Massignon? Ya tentulah orang-orang orientalis. Beliau adalah anak, ya kurang lebihnya anak generasinya Snok Hongre yang masuk ke Indonesia menyamar menjadi kiai, namanya Abdul Ghafur. Kemudian seolah-olah dia jadi wali mungkin seperti itu. Tapi ternyata akhirnya boroknya kelihatan meskipun dia secara ilmunya mumpuni secara keislaman, karena dia memang belajar Islam bukan untuk mendapatkan hidayah tapi untuk menyerang Islam dan menghancurkan Islam. Dia akhirnya kelihatan misinya adalah memberantas Islam politik. Jadi jargon-jargonnya berantas Islam politik. Dia berkolaborasi dan menyusup kepada umat Islam, tapi di satu sisi dia menjadi mata-mata daripada orang-orang Belanda, orang-orang penjajah. Ini Snok Hongre. Snok Hongre punya anak generasi yang namanya Louis Massignon, yang kita kenal dengan Al-Hallaj itu bukunya. Nah ini salah satunya. Apa yang disampaikan oleh Snok Hongre ini sangat jelas sebagai musuh Islam yang ada, yang menyusup di Indonesia, berpura-pura menjadi seorang wali. Maksud saya menjadi seorang kiai pakai surban, ya, jadi kadrun lah mungkin istilahnya mereka. Ini mempunyai anak didik bernama Louis Massignon. Louis Massignon mempunyai anak binaan bernama Abdul Halim Mahmud.
Makanya kan ada fatwa-fatwa ketika bertentangan dengan ulama-ulama salaf, yaitu misalkan selamat Natal itu halal, tidak apa-apa, mungkin ke gereja juga nggak apa-apa. Ini acuan-acuan mereka. Dan ada satu hal yang menarik. Syekh Abdul Halim Mahmud ini adalah idolanya Bapak Quraish Shihab yang mengatakan Nabi tidak dijamin surga dan jilbab tidak wajib. Masih tahu? Masih ingat? Syekh Abdul Hamid Mahmud ini sangat dikagumi oleh Bapak Quraish Shihab. Ini salah satunya. Jadi mereka lahir daripada rumpun-rumpun orientalis. Apa sih orientalis? Jadi kalau boleh saya akan sampaikan sejarahnya begini. Di masa Perang Salib ketika tahun 1095 Masehi, Islam kejayaannya mulai runtuh. Khalifah Utsmaniyah sudah habis pada waktu itu, maka orang-orang kafir berkuasa. Di situ lahir yang namanya The Charles the Great, seorang raja, intinya raja agung lah, namanya The Charles the Great. Dia mempunyai misi yang luar biasa untuk terus membuat satu kekuasaan sehingga Islam tidak bergerak kembali. Pada akhirnya dengan perjalanannya pada tahun 1152, kemudian diangkatlah seorang Frederick Barbarossa. Dia menjadi seorang yang seorang komanditer atau apa istilahnya ya, komando ya, di dalam program-programnya untuk memperkuat kekuasaan orang-orang kafir di sana di Eropa, hingga dikenallah Frederick Barbarossa ini sebagai Bapak Eropa, sampai dikenal ke Hamburg dan diangkat didaulat menjadi Bapak Jerman pada waktu itu. Sampai pada 1155 Masehi, ekspansi daripada Frederick Barbarossa ini sampai ke Italia, dan di sana dia menemukan yang namanya Alexander VI, seorang raja yang akhirnya membantunya sebagai seorang yang sangat-sangat gigih untuk menghancurkan Islam dan berupaya supaya bagaimana program selain menjajah mendapat kekayaan dan keuntungan, selain itu dibuatlah satu divisi untuk bagaimana caranya kejayaan itu langgeng dengan mencegah Islam bangkit jaya kembali. Maka dibentuklah satu organisasi yang dinamakan dengan Orientalis. Bagaimana caranya? Merekrut orang-orang yang liberal. Dia dikasih pemahaman-pemahaman untuk menjauhkan umat Islam dari ajarannya. Makanya tidak salah kalau misalkan apa yang disampaikan, nantilah saya akan angkat konten-konten yang sangat membahayakan terhadap umat Islam, yang menyalahi terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saya sampaikan untuk terakhir, apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengaku NU itu hanya mendompleng. Karena begini, NU adalah organisasi besar, sangat enak untuk mereka bernaung di dalam NU dan menutupi kesesatan-kesesatannya dan kebodohan-kebodohannya, sehingga ngaku-ngaku NU. Misalkan satu contoh, apa yang disampaikan di dalam kontennya Gus Fuad, misalkan Syiah, Sunni itu sama saja. Intinya saya Syiah, tapi tidak Syiah seperti itu. Jadi sangat mudah mengklaim dirinya keluar daripada kata-kata yang sudah ditetapkan oleh Mbah Hashim Asy'ari sebagai di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Syiah. Syiah menurut Kiai Hashim Asy'ari itu di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari kelompoknya Gus Fuad ini dimasukkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang Anda tinggal pilih, mau ikut Gus Fuad atau ikut Kiai Hashim Asy'ari. Kata Kiai Hashim Asy'ari, Syiah ini bukan bagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama seperti kata Quraish Shihab juga sama. Syiah itu bisakah bergandengan tangan di dalam bukunya yang pernah dikanter dan diluluskan oleh para penulis santri-santri pondok pesantren Sidogiri. Ini juga mengatakan bahwasanya Syiah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau saya ikut NU-nya Kiai Hashim Asy'ari, Anda bisa temukan itu catatannya di dalam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab karangannya Kiai Hashim Asy'ari. Ini salah satunya dan banyak hal. Misalkan saya pernah bertemu dan dinasihati oleh Gus Qayyum di dalamnya menyampaikan, jadi kita menyampaikan itu disandarkan kepada qailnya dengan dalil-dalilnya. Itu kata Gus Qayyum nasihat dari Kiai Hashim Asy'ari. Jadi kalau berbicara apalagi persoalan hukum, persoalan agama, itu lengkapi dengan dalil, dengan dasar supaya tidak mudah menyesatkan. Tidak ada jalan dan celah untuk menyesatkan umat, seperti itu. Dasarnya keilmuan. Ini kata Kiai Hashim Asy'ari, nasihatnya begitu. Selain itu juga supaya tidak sombong. Jadi seolah-olah saya berkata menurut saya. Tapi nukillah dari pendapat ulama
dasarnya, dalilnya dijelaskan. Ini nasihat Ki Hasyim Asy'ari, cara ber-NU-nya Ki Hasyim Asy'ari di dalam menjaga agama. Ini saya mendapatkan langsung nasihatnya dari Gus Qayyum, Masya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan hari ini kita sampaikan, saya mohon maaf tidak bisa live secara baik, secara sempurna, hanya dengan menggunakan HP. Dan saya siap-siap mau mandi dan ganti baju. Baik, jazakumullah, semoga bermanfaat. Dan semoga tidak menjadi orang Islam yang kagetan, dan menjadi orang Islam yang nyegara betul ilmunya, tidak hanya sebatas berbicara atas dasar nalar dan pikiran sendiri, tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan, karena ini akan menjadi kerancuan di dalam agama, dan tentu ini tidak akan membantu kepada agama Rasulullah SAW, dan bahkan kita dijauhkan dari Rasulullah SAW. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.